Oke. Ini pakai HP ya, Review? Iya, Zat. Oke. Oke, boleh dimatikan lagi kameranya. Absen udah ya, Review ya, di Classroom? Belum, Zat. Ya, ini boleh diisi absenin. Baru 4 di sini. Oh, ada 8. Oh, iya, Zat. Karena di sini ya nanti ya. Di Google Iya, Zat. Classroom. Oke. Ini kita tunggu ada 5 menit lagi, nunggu temannya yang lain bergabung. Kalau tidak, berarti kita jalankan kesepakatan ini ya. Yang tidak hadir berarti yang tidak datang tepat waktu tidak diizinkan bergabung di Google Meet. Termasuk absensinya juga nanti ya, kita pertimbangkan. Ini nanti kita akan menggunakan Google Jamboard lagi. Ustaz share linknya di chat. Ini Putra sambil nunggu temannya ini baru bergabung. Boleh depan kameranya Putra untuk ngecek kesiapan belajar. Bentar, Ustaz. Bu Lutfi katanya dia izin sebentar, ada seleksi ASN katanya. Habib Lutfi. Oke. Iya. Oke. OSN. Oke, Putra. Sip. Yang sudah di Google Meet absennya diisi juga di Classroom ya. Yang baru 10. Sedangkan di Meet ini sudah baru 8. Oke, hari ini kita masih menggunakan Google Jamboard. Silahkan bergabung. Linknya ada di itu ya, di kolom chat. Silahkan di ini kan, diakses. Ada 2 menit kita tunggu teman yang lain bergabung sebelum kita mulai pembelajaran. Raka boleh dicek dulu siapa belajarnya Raka. Hidupkan kamera sama suara. Ya, sebentar, Ustaz. Oke. Terus yang baru gabung tadi Hadian ya. Hadian. Iya. Iya, boleh di ini tengok dibuka kamera ini saat mengecek kesiapan belajar. Sudah pakai pakaian rapi dan sopan nggak gitu sesuai dengan kemarin kesepakatan kelas. Ustaz, Hmm, ya. Google, apa Ustaz, link Google Jamboardnya Ustaz gimana, Ustaz? Oh enggak, bergabung. Adian tadi oke, dah boleh dimatikan Adian. Tidak rapi ya. Tadi yang belum siapa? Putra udah ya. Ya yang baru gabung Adit Wafi. Boleh depan kameranya Adit.
untuk ngecek kesiapan belajar. Loh, dulu deh. Yang lain sudah ya. Ahmad tadi mana? Ahmad tadi izin katanya. Iya, Tat. Ya, udah gabung ya. Oke, belajar nih belajarnya. Yang baru gabung sih absen ya. Nih kita mulai 8.10 sudah mulai. Terakhir nih Salim. Oke. Ada 11 siswa gitu. Ya, 11 siswa ini yang bergabung, berarti nanti yang sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Hadir tepat waktu sesuai jadwal jam belajar jam 8, toleransi 10 menit. Jika tidak dijalankan maka tidak diizinkan bergabung Google Meet. Ya, kita sepakati dan nanti ada yang bergabung ya, jadi kita tolak saja kecuali tadi yang minta izin dengan jelas ya. Si siapa tadi? Habib Lutfi sama nih ada yang tadi chat Ustaz dari WA. Siapa tadi yang chat ya? Fauzan ya, itu yang ada izin, yang lainnya berarti kita tinggalkan saja. Baik, hari ini kita belajar. Kamera Ustaz kemana pergi? Bentar, saya gabung dulu. Ini buku cetak silahkan diambil dulu ya, dibuka buku cetaknya untuk materi bab 5. Silahkan diambil sambil Ustaz konekkan kamera dulu. Baik, kita mulai ya pembelajaran. Hari ini kita akan masuk materi bab pertama untuk materi fungsi komposisi dan inverse. Ini materi di semester genap ini. Untuk kegiatan awal pembelajaran kita akan bereferensi kepada buku dulu, buku matematika wajib ya. Bentar. Jadi buku yang kita gunakan itu yang warna biru ya, MTK wajib, yang ini. Silahkan diambil bukunya, kemudian dibuka di halaman 155 di materi fungsi komposisi di sini. Yang apa nih? Yang ini ya, yang ini. Kegiatan awal fungsi komposisi halaman 155. Silahkan dibuka bukunya ya. Saya minta tolong nanti satu siswa untuk membacakan buku tersebut ya, di halaman 155. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Ustaz. Oke. Di halaman 155 itu ada kegiatan awal, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi cuma sedikit aja sebenarnya. Ini untuk memperkuat pemahaman saya terhadap pengertian dulu. Fungsi komposisi itu apa dan bentuk umumnya seperti apa gitu ya. Bentuk dalam matematikanya yang kita pelajari. Mungkin boleh tadi yang belum ada bicara atau belum ada yang baru gabung sudah bicara semuanya. Salim ya, Salim coba. Salim udah dibuka bukunya? Udah, Ustaz. Oke, di halaman 155 itu ada kan kegiatan awal ya. Iya, Ustaz. Boleh dibaca dari susunan keluarga sampai jelaskan alasannya itu. Coba Iya, Ustaz. dibacakan. Ya, silakan. Susunan keluarga merupakan suatu bagan yang menggambarkan hubungan keluarga dalam suatu struktur diagram pohon. Hubungan tersebut dapat membentuk sebuah relasi yang menjadi penghubung masing-masing keturunan. Diskusi bersama teman sebangku Anda. 1. Apakah Ya, silakan yang izin. Lanjut. 1. Apakah terdapat hubungan atau relasi antara Bambang dengan Gina? Jelaskan alasannya. 2. Apakah hubungan atau relasi pada susunan keturunan dapat dibentuk menggunakan metode komposisi relasi? Jelaskan alasannya. Oke, sip.
Nah, terima kasih ya Cak Salim untuk membacakan permasalahan utama yang kita angkat pada pertemuan hari ini. Jadi berangkat dari situ ya, masalah kegiatan awal yang diberikan di buku. Di situ ada diagram atau bagan dari susunan silsilah keluarga gitu ya. Ada Bambang, ada Rizal, ada Gina. Ini siapa nih bergabung? Atar Muhammad. Ini kita izinkan enggak ini? Kalau tegas tidak diizinkan. Izinkan enggak? Kalau saat enggak, kita tolak aja ya. Terserah Ustaz kan, mengizinkan pun enggak. Ini sesuai kesepakatan sih. Kemarin kan kehadiran ini kalau tidak mengikuti peraturan berarti tidak diizinkan. Kita tolak aja ya. Ya. Oke, kemarin juga Putra Ustaz gitu kan. Putra tuh Bayu. Ini Muhammad Habib nih, Habib Lutfi. Iya tuh Ustaz. Terima. Oke, ini Habib Lutfi izin tadi. Oke. Yang tidak diterima berarti memang tidak ada izin dari awal, jadi agak sulit untuk masih toleransi. Baik, tadi ya ada dibacakan tadi di halaman 155 oleh temannya yang berkaitan sama kegiatan awal. Di sana ada diagram yang berkaitan dengan silsilah keluarga. Pertama ada Bambang, ya. Dan ada nama orang lain tuh Rizal. Ya, kita buat dari sini di jambu. Satu lagi Gin. Oke. Yang baru bergabung nih silahkan jambutnya di sini ya. Di kolom chat untuk aksesnya. Oke. Jadi ini diperhatikan dulu. Nanti kalian mengisi yang di slide berikutnya ya. Di slide pertama dulu. Jadi di sini ada 3 orang ya. Bambang, Rizal, dan Gina. Ini adalah susunan keluarga gitu ya. Dimana Bambang dan Rizal ini ada hubungan. Rizal dengan Gina juga ada hubungan. Kemudian nanti dari Bambang ke Gina juga ada hubungan gitu ya. Hubungannya dalam bentuk silsilah keluarga yaitu ayah dari. Maka seperti ini misalkan Bambang dengan Rizal, ini kata tanya awalnya. Maka ini kita ganti dengan hubungan mereka. Bambang adalah ayah dari Rizal, ya, sesuai dengan pernyataan yang ada di buku tadi. Kemudian Rizal itu adalah ayah dari Gina, ya. Kalau hubungan seperti ini Bambang dengan Rizal, ini adalah suatu fungsi namanya. Ini fungsi. Fungsi ini menghubungkan satu objek dengan objek lainnya, ya. Ustaz, Ya. namanin mama Ustaz. Siapa? Atar. Namanin mama itu Atar. Oh, tadi terlambat. Iya kan? Ya, tapi tak ada izin sama Ustaz. Ustaz lupa aja nih. Yang ada izin tuh Fauzan tadi bilang. Tapi Fauzan diterima. Kita suruh dia gabung lagi ya. Nanti kita jelaskan gitu. Yang baru gabung nih silahkan akses Google Jamboardnya di kolom chat, ada itu linknya. Ya, Ustaz menjelaskan lagi. Tadi ini adalah hubungan Bambang dengan Rizal, ini adalah satu fungsi menghubungkan satu objek dan objek lain gitu ya. Kemudian Rizal dengan Gina juga sama, ini satu fungsi. Fungsinya adalah menghubungkan antara satu objek dan objek lainnya. Nama fungsinya sama, ini ayah dari juga. Namun, ketika kita membuat hubungan yang sudah melampaui satu hubungan lainnya, seperti ini, Bambang dengan Gina, di mana ini kan ada hubungan yang terlewati nih, yaitu Rizalnya gitu ya. Sebenarnya antara Bambang dengan Rizal dan Gina kan bersambung hubungannya gitu. Tapi ketika Rizalnya tidak dinyatakan, bisa tidak kira-kira dihubungkan antara Bambang dengan Gina ini memiliki hubungan apa? Kalau dalam keluarga itu istilahnya apa? Di sini. Kakek dari. Nah, tuh, kakek dari. Jadi ada satu hubungan ya, yaitu kakek dari. Tapi sebenarnya istilah kakek dari ini kan ada kesimpulannya gitu ya. Sebenarnya ini kalau dihubungkan dengan nama panjangnya, ini adalah ayah dari ayah Gina. Sebenarnya kan seperti ini ya. Bambang ini adalah ayah dari ayah Gina. Sebenarnya kan seperti itu. Ya. Tapi karena ini terlalu ribet atau terlalu panjang, maka dibuat kakek dari. Karena ini dalam istilah bahasa ada efektif ya, lebih efektif bahasanya kalau lebih singkat gitu. Nah, maka kakek dari
Gina itu adalah relasi atau hubungan antara Bambang dan Gina, ya. Jadi yang seperti ini, ketika ada pernyataan menghubungkan sesuatu, ini materi bab 4 kemarin ya, di semester 1, disebut dengan fungsi. Ya, seperti kemarin kan ada ayam, cara berkembang biak dan bertelur gitu ya. Kemudian nanti ada sapi dengan melahirkan dan sebagainya. Itu adalah satu fungsi. Tapi ketika hubungannya itu ada melampaui satu penghubung, maka disebut dengan fungsi komposisi. Ya. Jadi fungsi komposisi adalah hubungan dari beberapa fungsi ya yang dinyatakan dengan menggabungkan fungsi tersebut. Kalau di sini digabungkan nih nama fungsi ini. Ayah dari ayah gitu ya. Maka kalau digabungkan disebut dengan kakek dari. Ini adalah contoh fungsi komposisi yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bisa dinyatakan satu hubungan dengan hubungan lainnya dengan jalan pintas tanpa menyebutkan penghubungnya ini. Nah gitu ya. Sebenarnya kan antara Bambang dan Gina nih agak sulit dihubungkan kalau tidak ada Rizalnya gitu ya. Tidak mungkin bisa berhubungan ada silsilahnya kalau tidak ada Rizal. Tapi bisa disebutkan dengan menjabarkan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi ini adalah salah contoh yang ada diberikan permasalahan dalam buku itu, di buku cetak di halaman 155. Yang seperti inilah yang disebut dengan fungsi komposisi yang atasnya ini ya. Yang ini. Jadi bagaimana menggabungkan nama-nama fungsi ini, fungsi yang ada dua di bawah ini, biar lebih efektif menjadi cuma satu gitu. Nah, ya. Jadi menghubungkan cuma dengan satu, sehingga dapat dari ujung ke ujung itu langsung dia penamaannya kakek dari. Jadi bukan nama fungsinya bukan ayah dari ayah gitu ya, terlalu panjang. Maka diperpendek atau diberikan kesimpulan ada kakek dari. Ini contoh pertama. Contoh kedua di luar dari konteks itu kan silsilah keluarga gitu ya. Kita membuat yang lain lagi, misalkan ini pohon ya. Ini pohon. Kemudian pohon ini tentu kalau diolah bisa menjadi kayu. Beda pohon sama kayu ya. Kayu diolah bisa jadi suatu perabotan, misalkan meja. Ya, misal contoh lagi. Namun yang jadi masalah kita memberikan namanya gitu, nama penghubungnya. Kalau tadi yang tadi di slide 1 itu hubungannya ayah dari atau nama fungsinya ya penghubungnya. Kira-kira antara pohon dengan kayu itu nama hubungannya apa? Terbuat dari, Ustaz. Pohon terbuat dari. Diolah menjadi, Ustaz. Kalau terbuat dari cocok ya, diolah menjadi coba tuh ya. Pohon terbuat dari kayu. Ini kayaknya kurang tepat ya. Yang tepat itu kayu terbuat dari pohon gitu. Berarti ini bahasanya salah gitu ya. Dibuat menjadi atau diolah tadi kata. Diolah menjadi. Kalau ini cocok enggak kata-katanya? Pohon. Kemudian ini diolah menjadi kayu, gitu kan? Ini sesuai ya? Kalau ini sesuai, kita lanjutkan lagi. Kayu menjadi meja. Nama penghubungnya apa? Yo, ada tak bisa menyampaikan idenya nih? Kayu menjadi sama meja. juga ya. Sama, diolah menjadi juga ya. Diolah menjadi meja. Siapa nih? Terima. Siapa ini? Diolah menjadi ya. Ini adalah penghubungnya, namanya fungsinya ya. Fungsinya kalau bisa satu persatu. Jadi masalah kalau dia digabungkan. Pohon diolah menjadi meja. Kira-kira apa hubungan pohon dengan meja ini? Terbuat dari Oh, kalau terbuat dari masih salah tadi. Pohon terbuat dari meja salah. Dasar, Ustaz. Bahan dasar. asal Pohon, Bahan dasar. bahan dasar dari asalnya. bahan Meja. dasar ya. Pohon bahan dasar dari meja. Sesuai enggak kata-katanya dengan kaidah bahasa ya? Sesuai ya? Pohon bahan dasar dari meja. Atau bahan baku lah ya, lebih tepat. Bahan baku.
Itu apa? Itu aktor kan Akar. yang bergabung tuh. Iya. Itu tertolak lagi. Tadi dia akunnya ada namanya. Pakai akun baru deh kan. Ya, Ya. suruh pakai nama akun yang tadi tuh aja. Ya. Oke, dan ya. Jadi ini seperti ini pohon, kayu, meja. Ini ada fungsinya kalau dia masing-masing diolah menjadi, ya. Tapi ketika digabungkan dua fungsi ini, itu jadi namanya fungsi baru. Namanya berbeda ya, sama kayak tadi nih. Ayah dari kalau digabungkan jadi kakek, ya. Tapi kalau ini diolah menjadi olah jadi ini adalah suatu bahan baku dari. Yang jelas antara penamaan fungsi yang di bawah dengan yang di atas ini tidak mungkin sama gitu. Kalau sama berarti kan fungsinya sama. Ya. Ini bahan baku dari ini adalah gabungan dari dua fungsi yang berbeda ini. Gitu ya. Dua fungsi yang berbeda digabungkan menjadi suatu fungsi komposisi. Dan itu menghubungkan antara objek pertama dengan objek terakhir tanpa menyebutkan objek yang ada di tengah. Gitu ya. Ini adalah contoh kedua. Oke. Kira-kira bisa nggak ini membuat contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menghubungkan antara tiga objek, ya, dan ada relasinya atau ada hubungannya. Yo, ini silakan. Boleh kalian tulis sendiri ya. Di sini ada ABC tinggal kalian edit saja. Ya. Kemudian berikan namanya, ini usah ambil nilai. Misalkan di sini di slide ketiga ini kasih apa gitu, mau mengambil. Kasih namanya dulu. Kalau mau diduplikat nih, duplikat agak banyak. Biar silahkan diisi. Oke, ada nak lain? Selain itu silsilah keluarga dengan pohonnya. Boleh makanan boleh, misalkan padi. Nih, kalau Ustaz pancing sedikit, Ustaz berikan di awal itu padi. Kira-kira nih B dan C-nya apa? Kemudian di sini misalkan apa namanya? Masih pohon juga, itu bisa. Pohon kan tidak selalu jadi kayu misalkan. Ataupun kayu kan bisa jadi objek lain ya. Nggak harus jadi meja aja. Itu bisa juga. Oke, ada lagi nggak nih objek lainnya? Mungkin yang bisa mengeluarkan idenya. Atau mau cari di Google dulu boleh. Fungsi komposisi dalam Boleh. kehidupan sehari-hari. Silakan. Nanti diisi ke sini ya. Kasih nama kalian juga pakai ini. Ke sticky note nih. Misalkan ini website-nya. Kasih namanya di atas. Oke, silakan. Bisa kasih sekitar 5 menit ya untuk mengisi. Nanti sambil Ustaz cek juga koreksi. Ini ada 8 siswa ada bergabung di sini. Yang belum bisa bergabung boleh nyebutkan saja nanti sambil Ustaz isi. Ustaz saya mau ngisi Ustaz gitu. Silahkan. Kalau nggak bisa nulis ya, tapi kalau bisa nulis ya silahkan tulis tuh. Lebih dimanfaatkan sebaik mungkin Google Jamboard. Atau nih kalau dari komputer dia bisa pakai gambar, itu lebih bagus nih. Di slide ke 10 Ustaz masukkan misalkan Saat kalau tadi nasi goreng bisa gimana? tadi Ah, nasi terus nasi goreng gimana? Padi. nasi goreng Nah, boleh, boleh. Tapi boleh nggak? nama hubungannya harus jelas ya. Apa hubungan antara padi dengan nasi goreng tadi? Oke. Misalkan Padi, nasi goreng, Mam. iya, hubungannya apa gitu ya. Yang penting dia hubungannya harus jelas. Bisa pakai gambar nih. Pakai gambar lebih bagus ya kalau kalian suntuk tulisan-tulisan itu. Padi pohon jadi kayu. Kayu. Kemudian satu lagi itu jadi kursi misalkan. Kursi game.
Nah, seperti ini. Oke. Nih, kalau pakai gambar juga boleh, tapi yang jelaskan hubungannya ya. Di situ bisa diedit. Kalau di HP juga, kalau di HP agak berat kalau gambar. Suara siapa yang dalam air? Oke, ada yang siap? Ustaz mau nilai langsung. Kasih nama ya, Ustaz nggak tahu nih siapa yang buat nih. Nah, ini Imam. Padi nasi jadi nasi goreng, hubungannya diolah jadi. Oke, padi bahan baku dari nasi goreng. Bukan padi mungkin apa? Beras saja, beras. Imam. Kalau padi kayaknya terlalu jauh ya. Beras jadi nasi nasi jadi nasi goreng itu lebih jelas hubungannya. Berat ya. Iya, bukan padi ya, beras. Sat, kalau tebu batang gula bisa, Sat? Gimana? Tebu? Tebu batang ke gula. Kok jadi batang? Batang tuh apa? Batang tebu. Kayaknya cuma sekali aja dia tebu langsung ke gula gitu, nggak diolah. Atau gula tuh mau diolah jadi apa lagi? Itu bisa juga. Tapi gula kayaknya Jadi gula batu. iya, Bisa. seperti itu aja. Bisa minta link lagi, Ustaz. Anak hilang, Ustaz. Bentar. Di chat ya. Oke. Silakan diisi lagi yang lain. Kasih namanya ya. Di slide mana tadi yang udah nih? Slide 1, slide 3. Rehan, Imam oke. 100 nih. Imam beras nasi jadi nasi goreng sesuai. Namanya bahan baku diolah menjadi sesuai. Yang slide keempat tak ada yang isi, kalau boleh diisi. Rehan slide kelima. Pohon kayu jadi buku, namanya diolah menjadi digabungkan jadi bahan utama. Pohon bahan utama dari buku. Oke. Ini siapa nih? Belum ada nama. Tebu gula jadi. Belum lagi ya? Iya, jadi. Apa ya? Akan di ini ya di Atar. Namanya Atar. Ini mana? Atar, assalamualaikum. Mana Atar? Atar. Ya, Sat. Iya, Salam. dari mana Atar? Agak telat. Tadi Ustaz reject namanya. Ya, anak nemenin ibu anak ke pasar. Iya. Kalau tadi minta izin sih sebenarnya Ustaz izinkan. Enggak, Sat. Tadi anak nggak bawa handphone. Oke, ya kalau bisa dari awal mungkin sebelum belajar pun di chat aja Ustaz gitu ya. Biar karena kita menjadikan kesepakatan kelas gitu, kawannya yang terlambat hadir kita sepakat kemarin. Nah, ini tidak diizinkan bergabung di Google Meet kalau telat gitu 10 menit. Tadi dia gabungnya lewat dari 10 makanya saya reject. Tapi karena memang kalau benar itu membantu orang tua ya, kalau untuk pekan berikutnya gitu ya, pertemuan berikutnya silahkan minta izin dulu ya, minta izin dia ada jelas komunikasi karena apa penyebabnya. Tadi karena kawannya juga ada yang terlambat tapi karena jelas alasannya, maka saya izinkan gitu. Dia izinnya harus jelas ya karena apa terlambat. Oke, ini silahkan langsung bergabung ya, kita pakai Google Jam. Nah, udah ya. Ya, ini silahkan diisi. Kita kasih linknya di Google di kolom chat ya, tinggal ngikutin aja. Ini rekam. Apa? Rekam. Iya, direkam. Ini kan jalan dulu. Karena udah, Sat. Oke, tadi sampai slide mana Ustaz? Yang udah nih siapa yang ngomong? Nomor 6. Adian. Adian. Yang ke-6. Kasih namanya Adian ya.
tebu jadi gula, Ya. gula donat ini yang bubuk itu ya. Gula kristal ya? Gula kristal. Iya. Gula kristal yang mana satu? Gula saya. Gula bisa? Gula pasir ya. Gula pasir namanya. Jadi Gula pasir. donat. Itu Ya. sudah. Kalau Ustaz gula pasir kristal kayaknya elit kali namanya gula kristal. Oke. Tapi tinggal dibaca sedikit ya. Abid Mahmudin, pohon kayu jadi kertas. Nah, ya bisa. Bahan dasarnya, oke betul. Ini siapa nih? Benang kain baju. Belum ada namanya, belum lengkap ini. Oh, lagi edisi. Pohon kayu kertasnya sama kayak gini. Sofian. Oke. Sama sih. Sebentar sudah ada. Pohon jati jadi betul. Ini tadi yang gambar Ustaz. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita melanjutkan. Intinya yang terekam sini ini ya, nanti Ustaz ambil nilainya, kita masukkan tambahan keaktifan belajar. Ada lagi yang mau dikoreksi nih, dan detailin selain bajunya diolah menjadi ya kebanyakan olahan-olahan ya, olahan yang bertingkat itu ya itu tinggal disebutkan saja. Baik, ya tinggal dicari dalam kehidupan sehari itu banyak. Pohon jati, kayu jati jadi kursi jati. Oh iya, nggak seharusnya jadi pohon jati juga ya. Oke, baik. Ini silakan diisi ya bagi yang belum atau yang mau coba, silakan diduplikat saja. Berikan namanya biar nanti Ustadz nilai di akhir pembelajaran sebagai tambahan nilai. Kita lanjutkan pembelajaran. Jadi ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, yang ya bisa kita amati, bisa kita lihat hubungan-hubungan dari beberapa objek gitu ya. Kemudian kita mengambil hubungan singkatnya tanpa melihat hubungan yang di tengah ini gitu ya. Dari pohon ke kertas ini hubungannya adalah bahan baku dari. Ini namanya fungsi komposisi ya. Pemetaan yang melalui gabungan dari beberapa pemetaan kecil ya. Dari hubungan-hubungan yang kecil kita lewati hubungan yang kecil tadi, itu namanya komposisi atau gabungan. Yang kita perlukan tuh ya itunya jalan pintasnya. Jadi dari awal ke akhir gitu. Itu namanya apa nama fungsinya. Oke, baik. Di slide ke-17 nah, mau buat ini lagi. Tapi ini dalam bentuk angka, karena matematika kan dominannya tentu ke angka yang bisa diuji ya. Kalau yang seperti itu kan kadang terbatas dalam kehidupan sehari-hari, terus juga objeknya terlalu random gitu. Maka di sini Ustadz memberikan komposisi. Sekarang kita menghubungkan angka gitu ya. Kalau tadi kan menghubungkan objek benda gitu ya. Benda yang random saja, kita nggak ada ketetapannya. Itu agak sulit ya, karena keterbatasan sih biasanya objek itu nggak bisa dihubungkan semuanya. Mungkin beberapa bisa tapi nggak bisa sesuai. Tapi kalau angka dengan angka itu banyak bisa dihubungkan satu persatu sesuai dengan keinginan kita. Ya, sebagai contoh. Nih. Pertama fungsi dulu. Oke. Sekarang kita menghubungkan angka dengan angka ya. Antara 3, 6 sama 10. Kira-kira ini bisa nggak dihubung-hubungkan sesuai dengan kaidah komposisi tadi. Pertama kita menghubungkan angka 3 dengan angka 6 dulu. Bagaimana cara memetakan atau mengetahui hubungan antara 3 dengan 6?
3 dengan 6 ini hubungannya bisa jadi apakah ditambahkan, dikurangi, dikali atau dibagi gitu ya. Tapi untuk membatasi dulu, kita sekarang coba dengan dalam bentuk penjumlahan dulu atau pengurangan gitu ya. Kira-kira 3 dengan 6 itu ditambahin atau dikurangi biar berhubungan dia. Tambah. Ditambah berapa tuh? 3. Tambah 3. Tidak mungkin ada pilihan lain ya. Pasti cuma tambah 3. Kalau ditambah bilangan lain selain angka 3, maka bukan 6 jawabannya gitu. Maka ini adalah satu fungsi. 3, 6. Nama fungsinya adalah X tambah 3. Ya. Mengapa ditambah 3? Ini karena hanya bilangan 3 lah yang cocok untuk menghubungkan angka 3 dan angka 6. Ya. X ini adalah simbol dari bilangan awalnya ini. 3 ini disimbolkan sebagai suatu X. X itu bilangan awal ditambah 3. Maka kalau dihubungkan ini 3 dengan 6, nama fungsinya adalah X tambah 3. Demikian juga dengan 6 ke 10. 6 ke 10 itu tentu berhubungan dengan penjumlahan lagi. Tapi penjumlahan bukan tambah 3, tapi tambah berapa nih? 4. 4. Ya. 6 ke 10 penghubungnya cuma X tambah 4, tidak bisa lagi bilangan selain X tambah 4. Kalau tambah 5 tentu jadi 11. Kalau dikurang 4 jadi 2 gitu ya. Maka satu-satunya yang cocok itu disebut satu fungsi ya. Fungsi itu pasti dia cuma satu. Tidak ada kemungkinan lain selain jawabannya cuma satu fungsi ini aja gitu ya. Tidak ada Ustaz, kemungkinan lain. Ya. bisa nggak Ustaz? 3 ke 6 itu Kali. ya gitu. Boleh. Tapi ini tadi kan saya sampaikan kita batasi dulu ya. Jadi yang penjumlahan dulu gitu. Kalau perkalian bisa, tapi nanti agak rancunya di komposisinya. Itu Ustaz, dia kata-kata bisa nggak Ustaz? Boleh, 2 kali lipat boleh, atau ditambah 3 boleh. Kuadratan dari itu Ustaz. Kalau kuadrat kurang cocok ya. Bukan kuadrat, 2 kali lipat atau dikali 2. Ya. Kalau kuadrat kan pangkat ya. Kalau pangkat 9 di sini. Oke. Ini sekarang kita batasi dulu, makanya tadi bisa berikan pembatasan bahwa yang kita gunakan tuh kalau nggak tambah kurang gitu aja dulu ya. Kalau kali bisa sih, tapi nanti agak sedikit rancu dalam mencari pengertian, terutama di fungsi komposisinya. Karena menggabungkan perkalian sama penjumlahan itu agak sedikit banyak triknya gitu ya. Kalau dia penjumlahan sama penjumlahan itu lebih mudah. Oke, sekarang kita memudahkan. Yang jadi masalah ketika ini kan udah benar nih fungsi dan fungsinya dari 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Antara A dengan B dengan C ini sudah jelas hubungan satu persatunya. Tapi mau kita gabungkan antara 3 dengan 10 ini apa hubungannya gitu ya. Tentu kan kita tinggal menganalisis saja. Kalau 3 biar menjadi 10 itu kan ditambah 7 gitu ya. Dan hanya X tambah 7 yang sesuai. Selain ini tidak akan mungkin bisa menghasilkan nilai 10. Ya, jadi X tambah 7. Tapi 7 ini sebenarnya kalau dianalisis, dia tidak datang sembarangan. Datang itu dari gabungan yang di bawah-bawah sini. 3 dulu, kemudian ditambah 4. Kan seperti ini sebenarnya ya. X tambah 3. Mengapa ditambah 3? Karena fungsi awalnya itu ditambah 3 dulu. Kemudian mengapa ditambah 4 lagi? Karena di akhirnya dia ditambah 4. Tapi karena tentu ini panjang, sama kayak ayah dari tadi ya. Kalau digabungkan terlalu panjang, maka dibuat dalam bentuk kakek gitu ya. Ini sama kasusnya. Jadi kalau terlalu panjang dalam bentuk penjabaran 3 tambah 4, dibuatlah tambah 7. Gabungan dari fungsi-fungsi tunggal yang ada di bawah. Ya, sehingga disebut yang atas ini disebut dengan fungsi komposisinya. Paham? Paham ya? Ini dalam bentuk bilangan. Jadi yang ini sih lebih mudah diukur gitu. Yang bentuk seperti ini. Mau diduplikat nggak mau lihat. Oke, ini kira-kira kalau angkanya diganti, yang angkanya awalnya 3, kita ganti dengan besar lagi, 16. Kemudian menjadi 7. Kemudian ini menjadi 12. Nah, kira-kira ini nama fungsinya apa? Yang di bawah. Kurang ya. Iya. Kurang, Ada pengurangan gitu kan. Oke.
Ini kira-kira bisa nggak diganti nih? Kalau 16 ke 7 penghubungnya atau fungsinya. Kira-kira Kurang 9. nah, tuh. X kurang Kurang 9. 9. Ya benar. 9. Jadi bilangan awalnya ini kita 9. kurangi dengan 9. Sekarang kalau 7 ke 12 mau dilanjutkan lagi, itu penghubungnya Tambah 5. Tambah 5. X tambah Tambah 5. 5. Tambah 5. Ya. Sekarang kalau digabungkan dia sekaligus dari 16 ke 12. Kurang 4. Nah, itu kurang 4. Kan kita ngitungnya langsung analisis saja ya, kurang 4. Tapi sebenarnya kalau datangnya min 4 ini dari mana? Min 9 ditambah 5. Kan min 4 itu ya. Min 9 tambah 5 kan jadi min 4. Sebenarnya min 4 itu udah bareng dari fungsi-fungsi yang tunggal ini. Tapi tidak disebutkan karena tidak dibutuhkan ya. Karena yang dibutuhkan cuma 16 ke 12. Ya udah, sebut aja. Penghubungnya berarti bilangan awal dikurangi 4. Oke. Sampai sini paham? Ini dalam bentuk contoh angka ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sudah kita jabarkan. Kita hapus dulu yang kosong. Terlalu banyak duplikatnya. Nah, sekarang coba nih kita duplikat. Ini ada 2 lagi. Ini silahkan diisi. Kasih namanya juga ya. Kalau angka biasanya lebih mudah. Tinggal kecepatan saja dalam berhitung. Di slide ke-7 berapa nih? 15. Nah, nih slide-nya. Slide ke-15 itu yang Ustaz jabarkan. Coba nih slide barunya. 10 16 10 lagi. Ini kira-kira nama fungsinya apa kalau seperti ini? Coba. Ini silakan coba diisi ya. Kalau bisa langsung dijamur nih. Nah, tuh. Langsung di booking sama Habib. Ini coba saya ganti angka-angkanya. Ini angkanya biar agak ini ya. Sesuai. Imam. Oke. Ada lagi. Nah, tuh Atar langsung di booking kawan. 16. Nah, tuh. Kita cari nama penghubungnya. Satu lagi. Saya coba. Aduh. Ini silakan diisi ya. Saya ngambil dari sana nih keaktifan. Mana lagi tadi? Yang belum ada. Buat contoh, Ustaz. Iya. Ini bukan contoh lagi ya, tapi lebih mencari nama fungsinya. Angkanya sudah saya tetapkan di sana. Jadi kalian tinggal memberi nama fungsinya ini, apakah ditambah 9, dikurang. Atau bolehlah kalian sendiri yang isi angkanya juga boleh. Ini ada 20 slide, silahkan diisi dari slide ke berapa tadi? 15 sampai ke 20. Ya. Yang udah ada nama ya jangan dicoret, itu punya kawannya berarti. Ini Atar ada 2 nih. Ana belum Ustaz. Hmm? Ana belum Ustaz, belum dapat slide. Di slide yang terakhir belum ada orang. 20, slide 20. Tapi angkanya diganti. Kita prop ke sini. 5 7 5 20. Mana nggak dapat slide Ustaz? Iya, kalau nggak dapat ya emang tim terlambat ya. Silakan menyesuaikan. Nanti di latihan juga ada nilai ya. Ini kan nilai tambah. Ini di slide 18-19 ini sama Atar dua-duanya. Ini boleh diambil satu. Slide 19 itu kosong. Atar yang 18 aja.
Yang dirubah ininya yang di bawah-bawah sini ya. Ini kan awalnya X kurang 9 masalah nih. Kalau itu sama tadi contoh dari aku. Nah ini putra X tambah 5. Ini kurang cocok nih putra. 10 ke 20 nggak tambah 5 ini. Lagi di copy. Lagi diperbaiki. Oke, X tambah 15. Sip. Punya putra nih. 19 belum ada Zat. 19. Ini ada 2 orang yang 19. ngisi. Siapa satu nih? Ini ada 2 orang yang sekarang bergabung di sini. Asodin. Nah, coba 19 nih ramai orangnya nih. 4 orang. Ada nomor 6 ya Zat. Hah? Genting tadi aja. Yang kosong. Nomor 6. Tempat anak yang lama. Nah, boleh. Di slide 6. Anak tempat yang lama juga ya. Iya. Oh, jadi angka ya sekarang. Boleh, boleh. Kasih namanya ya biar nanti nilai dia. Ini udah banyak kali sih. Kalau di kelas sebelah sampai 20 slide digunakan. Ini rajin kali sebelumnya 2. 16 tuh betul lah. Hah? Slide 16 Zat. 16. 4, 8, 15. Aku salahin. Tambah 4 tambah 7 jadi 11. Betul. Habib ya. Oke. Benar. Udah sesuai. Ini contoh yang benar ya. Oke. 16 betul. Nanti yang salah usah hapus. Ini terus. Jadi nanti ini bisa di-share, bisa jadi belajar juga. Tapi ini masih umum ya, dalam arti ngitungnya masih dasar gitu. Nanti bukan sampai sini aja materinya, masih ada lebih rumit lagi ya, nanti siap-siap untuk menggabungkan beberapa bilangan yang agak lebih rumit. Tapi ini sebagai pengantar ya, seperti ini memang betul. Baik, ini sambil diisi ya, sambil saya jelasin lagi. Tugasnya ini ada untuk tugas harian di slide 1 ya. Ini tadi slide 1 kan sudah selesai. Nah, di slide 1 ini Ustaz berikan tugas. Emang udah Zat? Ya. Ustaz upload tugasnya di slide 1, nanti bisa juga ditengok di Google Classroom. Ada 2 soal yang akan dikerjakan berkaitan dengan latihan fungsi komposisi ini ya. Ini silakan disimak. Soalnya itu pertama, tuliskan satu contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi ya, pohon, kayu, meja, kemudian berikan namanya. Tapi di luar dari yang di sini, di luar dari contoh yang sudah ada di Jamboard. Silakan dimodifikasi sedikit. Tapi ya kalau bisa di luar dari sini, di googling juga boleh. Tuliskan di buku latihan. Kemudian soal kedua dalam bentuk angka. Ya, angka itu tadi contoh kita yang terakhir tadi. Angkanya bebas, tidak ada aturan. Yang penting hubungannya sesuai ya. Ditambah berapa, dikurang berapa itu harus jelas. Oke, jadi ada 2 soal seperti yang kita kerjakan di Google Jamboard ini, tapi dikerjakan di buku latihan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan Ustaz buat ininya. Folder untuk penyimpanan atau pengumpulan tugas. Oke, paham? Soalnya ada di slide 1 ya, tapi nanti Ustaz jadikan gambar, Ustaz kirim ke sini, ke Google Classroom. Tugas kelas Ustaz buat tugas latihan 1 fungsi komposisi, itu judulnya. Kita masukkan di sini filenya. Soal nomor 1.
Waktunya ini kita sesuai kesepakatan 1 pekan normalnya ya. Di luar dari itu nanti akan berkurang waktu. Sekarang tanggal 12, berarti terakhir itu tanggal 19. Ini yang normalnya tugas yang di ini kan dinilai maksimal ya. Kemarin kan kita ada kesepakatan kelas untuk kelas 10 MIA 2 itu tugas pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu wajib tepat waktu, satu kan? Ini di layar nampak ya. Tugas dikerjakan tepat waktu sesuai tagihan, toleransi 3 hari. Oh, 3 hari ya. 3 hari dari penugasan. Kalau sekarang hari Selasa, berarti terakhir hari Sabtu gitu ya. Hari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat jam 12 malam. Tapi salah nih tadi tugasnya apa. Terakhir Jumat jam 12 malam. Ya. Di luar dari tanggal tersebut, maka akan dikurangi poinnya. Ya. Kalau terlambat 1 pekan dikurangi 10. Terlambat 2 pekan 20 gitu ya. 3 pekan 30 dan berkurang terus. Maka ya kumpulkan dalam waktu yang sesuai gitu ya. 3 hari. Kalau udah disetujui berarti tidak ada masalah sih. Kecuali memang kalau memang ada gangguan ini ya, atau izin yang memang dadakan tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa rasa di 3 hari masih bisa. Oke, jelas? Tugasnya di classroom ya. Ada 2 soal, silahkan dikerja. Ini ada yang bertanya, angkat tangan. Oke, ada pertanyaan? Yang angkat tangan itu siapa? Tadi terpencet, Sat. Oh, bukan bertanya ya? Saat ini menggunakan angka ini bebas angka ya, Sat? Angkanya bebas, terserah kalian. Oh, oke. Ya, tapi kalau bisa bilangannya yang kecil-kecil aja, usah terlalu besar gitu. Antara puluhan atau ya satuan juga cukup. Oke, soalnya ada 2 ya, tinggal dituliskan seperti yang kita kerjakan di Google Jamboard ini. Ya, yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari kayak pohon, kayu, meja, yang kayak angka, yang kayak di slide 15 ke atas tadi gitu ya. Atau kayak punya kawannya. 6, 8, 10. Nah, ini tambah 2, tambah 2, tambah 4. Itu sudah, tapi bukan tambah 2, 4 aja ya. Lebih tepat itu X tambah 4. Kalau tambah 4, kita bingung yang mana yang ditambah 4 itu. Kalau X itu kan bilangan awalnya ditambah 4, jelas. Baik, ada mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tugasnya 2 dia dikumpul terakhir hari Jumat jam 12 malam. Kalau hari Sabtunya dikumpulkan, kita berikan pengurangan poin. Ya. Baik, tidak ada yang bertanya? Ini yang belum lengkapi, silahkan lengkapi ya yang mau ngambil nilai tambahan. Tentunya nanti ini akan dimasukkan ke buku nilai. Nanti jam 9 pas ini start tutup, jadi tidak bisa diedit lagi. Ya, lagi ada waktu silahkan selesai. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tugasnya sudah jelas. Silahkan dikerjakan di buku latihan, di foto, kemudian dikirim di classroom, gitu ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan aja langsung ke Ustadz di WhatsApp. Kalau untuk mengecek ya, sudah benar atau belum sebelum dikirim, silakan. Yang jelas, pembelajaran kita nanti juga direkam. Ustadz kirimkan rekamannya di sana jika ada mau mengecek atau mengulang pembelajaran gitu ya di classroom. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.